Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kartika Aji Putri dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 8. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang sedikit materi. Materi yang akan saya bahas yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian sosialisasi, tujuan sosialisasi, fungsi sosialisasi, tahap sosialisasi, bentuk sosialisasi, pola sosialisasi, agen sosialisasi, dan terakhir faktor pembentuk kepribadian. Apa pengertian sosialisasi? Pengertian sosialisasi yaitu sosialisasi adalah proses penanaman nilai norma dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Tujuan sosialisasi. Yang pertama, memberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menambah dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Dan yang terakhir, membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Fungsi sosialisasi. Yang pertama, mampu mempelajari dan menghayati nilai norma yang ada dalam kelompok atau masyarakat. Mengetahui peran-peran yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat. Mampu mengembangkan kemampuan sesuai dengan peran dan status sosialnya. Tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi dimulai dari tahap persiapan, dilanjutkan tahap meniru, tahap siap bertindak, dan yang terakhir tahap penerimaan norma kolektif. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Pada tahap persiapan dimulai saat anak dilahirkan. Ia akan mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya dan memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai melakukan kegiatan meniru tetapi tidak sempurna. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Ini merupakan penggambaran anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tahap ini ditandai dengan secara bertahap anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Kesadaran bahwa dunia sosial berisi orang-orang dalam jumlah banyak mulai terbentuk. Sebagian orang tersebut dianggap penting bagi pembentukan dan kelangsungan diri. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Proses peniruan yang dilakukan pada tahap ini mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Ia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Pada tahap ini, seseorang sudah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya sudah memahami tata aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat 1-5 tahun. Tujuannya adalah membentuk kepribadian individu. Selanjutnya ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses lanjutan sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkungan keluarga sehingga tujuan dari sosialisasi sekunder adalah individu dapat mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Pola sosialisasi.
Sosialisasi represif. Sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman. Ciri-cirinya menekankan pada hukuman dan imbalan, kepatuhan anak pada orang tua, komunikasi yang bersifat satu arah, titik berat sosialisasi pada keinginan orang tua, serta peran orang tua sebagai significant other. Sosialisasi partisipasif. Suatu pola ketika seorang anak diberi imbalan jika berperilaku baik dan hukuman jika berperilaku sebaliknya. Ciri-cirinya, hukuman dan imbalan bersifat simbolis. Penekanan diletakkan pada interaksi, komunikasi bersifat simbolis, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak dianggap penting, serta keluarga menjadi generalized order. Agen sosialisasi. Yang pertama keluarga, lingkungan, media massa, sekolah, dan yang terakhir teman sebaya. Faktor pembentuk kepribadian. A. Faktor biologis atau keturunan. Faktor pembentuk kepribadian yang diperoleh dari gen keturunan orang tua. Faktor ini memberikan pengaruh besar terhadap sikap dasar pembentuk kepribadian seseorang. B. Faktor kelompok. Kepribadian yang terbentuk dari pengaruh lingkungan kelompok sosial. C. Faktor kebudayaan. Faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan. Perbedaan dalam setiap masyarakat dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Selanjutnya, D. Faktor pengalaman. Faktor pembentuk kepribadian yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Karena tiap jalan hidup manusia berbeda-beda, maka pahit manisnya kehidupan ini akan mempengaruhi kepribadian juga. E. Faktor geografis. Faktor pembentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, di mana perbedaan iklim, topografi, hingga sumber daya alam yang tersedia akan menyebabkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir, faktor prenatal. Faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. Demikian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.